Anas bin Nadar melihat para sahabat pun sebagai sahabat-sahabat, bahkan para sahabat besar udah duduk dan melepas pedangnya. Kenapa? Mendengar matinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bertanya, "Madza ra'aitukum taf'alun?" Apa yang sedang kalian lakukan? Qutila Rasulullah, Rasul sudah terbunuh sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas radhiyallahu anhu, kalau begitu mau apa yang mau kalian lakukan dengan hidup kalian sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qumu wa mutu ala ma mata alaihi Rasulullah. Bangkitlah kalian dan matilah kalian membela sesuatu yang Rasul mati membelanya. Kenapa jadi diam loh? Begitu bahasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Lanjutkan pembahasan kita dari Rahik dulu ya. Terakhir kita telah menjelaskan tentang tada'uf dagtil musyrikin. Masih di perang Uhud, bertambahnya terus tekanan dari yang datang dari kaum musyrikin, ya. Kama kana adadul musyrikin yatada'af kulla anin bittaba' faqad ishtaddat hamalatuhum wa zad daghtuhum 'ala al-muslimin. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwasanya jumlah kaum musyrikin pun akhirnya semakin bertambah dan bertambah. Karena akhirnya mereka yang berada di depan mulai bergabung bersama para kaum musyrikin yang berada di belakang, yang menyerang kaum muslimin dari belakang, ya. Dan di situ posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama beberapa sahabatnya bertahan, ya. Dan semakin bertambahnya waktu, semakinlah banyak kaum musyrikin yang berhasil sampai kepada mereka, ya, untuk akhirnya bertambah kuatlah tekanan mereka ke atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para kaum muslimin yang berada di belakangnya. Hatta saqat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hufrah min al-hufar allati kana Abu Amir al-Fasiq yakid biha. Bahkan Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam sampai terjebak dan terjerumus ke dalam sebuah lubang yang telah dipersiapkan oleh si Fasik Abu Amir, ya, yang memang sengaja dibuat untuk menjebak, ya, menjebak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajuhishat rukbatuh, sehingga terlukalah lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqadahu Aliun biyadihi wa ihtadanahu Talhah ibn Ubaidillah hatta istawa qa'iman. Pada saat itu Ali radhiyallahu anhu mengulurkan tangannya dan menarik Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dalam lubang tersebut. Kemudian Talhah ibn Ubaidillah yang ada di sana pun langsung memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membopongnya sehingga Nabi pun dapat berdiri, ya. Wa qala Nafi' bin Jubair cerita, sami'tu rajulan minal muhajirin yaqul syahidtu Uhudan fanadhartu ila an-nubal ya'ti min kulli nahiyah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasataha. Seorang seorang muhajirin bercerita yang menghadiri perang Uhud. Aku menghadiri perang Uhud dan aku melihat sendiri anak-anak panah menghujani dari segala penjuru. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengahnya, yakni menjadi incaran dari anak panah tersebut, ya. Kullu dzalika yusraf anhu wa laqad ra'aitu Abdullah bin Shihab Az-Zuhri yaqul yauma idzin. Dan semua panah-panah yang ditujukan kepada Nabi tersebut Shallallahu Alaihi Wasallam yusraf anhu, seolah-olah ada kekuatan yang memalingkan anak panah tersebut supaya enggak mengenai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh aku telah melihat sendiri Abdullah bin Shihab Az-Zuhri, dia berkata pada saat tersebut, Dalluni ala Muhammad, tunjukkan aku yang mana yang namanya Muhammad, ya. Fala najaut in naja, sungguh aku takkan selamat apabila dia masih selamat. Ini Abdullah bin Shihab Az-Zuhri di sini tokoh kaum musyrikin yang memiliki ambisi dan tekad untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku tak akan selamat apabila dia masih selamat. yakni apabila Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih selamat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jambih ma ma'ahu ahad. Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal ada di sampingnya, ada di samping Abdullah bin Syihab Az-Zuhri ini. Okay? Dan Rasul tidak ada seorang pun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma jawaza fa'atabahu fi dzalika Safwan. Akhirnya Abdullah bin Syihab Az-Zuhri pun melewati Rasul begitu saja sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian
dicerca lah dia, yakni Abdullah bin Syihab ini dicerca oleh Safwan. Dan dikatakan kepadanya, wallahi ma ra'aitah, demi Allah kau tak melihatnya barusan. Ya gitu. Ahlif billah innahu minna mamnu'. Kharajna arba'ah fata'ahadna wa ta'aqadna ala qatlih falam nakhlus ila dhalik. Ya kan? Faqal, yakni Abdullah bin Syihab berkata, wallahi ma ra'aitu, demi Allah aku tak melihatnya tadi. Yakni setelah ditegur oleh Safwan bahwasanya barusan Muhammad berada di sampingmu, tapi kau tak melihatnya gitu. Wallahi ma ra'aitu, demi Allah aku tak melihatnya gitu. Nah pada saat itu dia berangkat berempat, yakni dari kaum musyrikin ini bersahabat berempat berangkat memang untuk bertekad membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita pun berjanji dan bersumpah untuk dapat sampai membunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi ahlif billah innahu minna mamnu'. Tapi aku bersumpah dengan nama Allah, sungguh memang dia sangat dijaga dari kita. Ya, sungguh memang ya ini ada kekuatan besar yang sangat menjaga Muhammad dari kita. Kita keluar berempat, bertekad, bersumpah sama-sama untuk membunuhnya, tapi nggak ada seorang pun di antara kita yang berhasil menghampirinya. Ya. Kemudian al-butulat an-nadirah, peristiwa atau peristiwa-peristiwa heroik yang luar biasa yang terjadi ya. Kamal muslimuna bi butulat nadirah wa tadhiyat ra'i'ah. Pada saat itu tampaklah dari para kaum muslimin ya kan, sikap-sikap yang heroik luar biasa ya, dan pengorbanan-pengorbanan yang mengagumkan ya. Lam ya'rif laha tarikh nadhiran. Sungguh sejarah sama sekali nggak pernah melihat adanya aktivitas heroik sebesar ini dan pengorbanan seagung ini. Gitu. Yani demikian yang selalu kita katakan ya. Tidaklah dunia atau sejarah mengenal pengorbanan yang lebih besar daripada apa yang dikorbankan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Allah, untuk nabinya dan untuk agamanya. Ya. Kan Abu Talha yasur nafsahu baina yaday Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yarfa' sadrah liyaqiyahu suham al-adu. Abu Talha bahkan seringkali dia sengaja membusungkan dadanya di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari panah-panah musuh yang mengincarnya. Lihat, dia sengaja menjaga Rasul dengan dadanya sendiri untuk menjaga jangan sampai ada anak panah yang mengenai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa yarfa sadrahu liyaqiyahu suhamul adu. Dia busungkan dadanya sebisa mungkin untuk menjaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari panah-panah musuh. Anas radhiyallahu anhu Ibnu Malik bercerita, "Lamma kan yaum Uhud, inhazama an-nas 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Talha baina yadayhi majub 'alaihi bihajfah lahu." Ketika terjadi perang Uhud dan para manusia akhirnya terjauhkan dari Nabi pada saat itu sallallahu alaihi wasallam, yakni dikarenakan yang sebelumnya kita ceritakan taktik para kaum musyrikin ya, di mana kaum muslimin sedang maju ke depan dan Nabi bertahan di belakang. Akhirnya terpisahlah Nabi dari para kaum muslimin ya. Pada saat itu Abu Talha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan dia terus melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perisainya, yakni melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tameng yang dibawanya. Wa kan rajulan ramiyan syadidan naza'. Dan Abu Talha juga adalah seseorang yang terkenal memiliki kemahiran untuk memanah, ya. Memiliki kemahiran untuk memanah dan memiliki kekuatan untuk menarik anak panah, ya. Kasar yauma idzin qusain aw thalath. Pada saat itu dia telah berhasil menghancurkan dua atau tiga perisai milik musuh. Dia telah mematahkan 2 atau 3 karena kekuatannya untuk menarik panah sehingga busurnya nih patah ya. Pada saat perang Uhud itu dia sampai mematahkan 2 atau 3 busur pada saat itu ya. Wa kana ar-rajul yamur ma'ahu bi ja'bah minan nabl fayaqul anthurha li Abi Talha. Dan pada saat itu ada juga seseorang yang membawakan satu kinanah, ja'bah minan nabl, yakni satu sekumpulan anak panah ya, sekumpulan anak panah. Kinanah
Kinanah ini tempat anak panah itu. Kalau ditaruh di belakang, nah itu namanya kinanah. Oke? Tempatnya anak panah itu. Nah, ada orang yang membawakan sejumlah anak panah, oke, dan langsung berkata, "Unzur hali Abu Talha." Berikan anak panah ini kepada Abu Talha, yakni biar dia yang menggunakannya dan dengannya dia memanah para kaum musyrikin, memanah musuh ya. Qal wa yashruf an-nabi sallallahu alaihi wasallam yanzur ila al-qaum. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dilindungi oleh Abu Talha bersama tamengnya, oke? Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penasaran, suka nongol-nongol begitu, pengen ngelihat kaum musyrikin, okay? Atau melihat panahnya Talha mengenai Abu Talha ini, panahnya mengenai siapa? Okay? Suka penasaran, Nabi suka nongol begitu, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya syaruf itu begitu, nongol, ngintip ya, ngintip ya. Fayaqul Abu Talha, akhirnya Abu Talha di situ berkata, "Bi abi anta wa ummi la tashrif. Yusibuk saham min suhamil qaum." Yani demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, jangan kau nongol, jangan nongol. Nanti kau terkena panah dari panah-panah musuh yang mengincarmu. Nahri duna nahrik. Leherku di bawah lehermu. Kata Abu Talha, ya ini mendingan aku mati daripada kau yang mati. Artinya gitu. Nahri duna nahrik. Leherku di bawah lehermu. Ya. Wa anhu aidan qal kan Abu Talha yatatarras. Masih juga diceritakan sama Anas bin Malik. Abu Talha pada saat itu yatatarras yakni berlindung di balik terus sambil ngintip-ngintip di balik perisai, ya. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam biturs wahid, dengan satu perisai bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Abu Talha hasanar rami, dan Abu Talha memang terkenal dengan skill memanahnya. Bahkan idza rama tasyarrafa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Talha berhasil melontarkan panahnya, Nabi selalu saja tasyarraf, yakni selalu saja ngintip keluar, kena yang mana itu panah. Begitu Nabi suka lihat, sallallahu alaihi wasallam. Fayanzur ila mauqa' nublih. Nabi penasaran, pengen lihat gitu kemana tuh anak panah Abu Talha mengenai siapa. Begitu, selalu begitu, sallallahu alaihi wasallam. Waqam Abu Dujanah amam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatarras alaihi bi dhahri. Kemudian datang juga Abu Dujanah, akhirnya berhasil menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan langsung melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi perisai Nabi dengan punggungnya sendiri. Abu Dujanah ini yang kita ceritakan, begitu heroik luar biasa, diberikan pedang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, thumma asbah amra, kemudian dia ikat lehernya dengan ikat kepala merahnya, dan kaumnya tahu kalau Abu Dujanah udah pakai ikat kepala itu dia siap mati itu, gitu. Itu Abu Dujanah yang itu, ingat ya, yang kemudian diberi pedang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang haknya dia dengannya akan banyak membelah tengkorak para kaum musyrikin. Itu Abu Dujanah yang itu, ya. Abu Dujanah pun datang langsung ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatarras alaihi bi dhahri. Langsung dia melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan punggungnya sendiri. Wan nubal yaqa alaihi wa huwa la yataharrak, dan anak panah pun terus menghujaninya dan dia tidak bergerak sama sekali demi melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taba Hatib bin Abi Balta'ah Utbah bin Abi Waqqas. Ada sahabat Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Oke? Ini juga dia Badri, dia juga orang yang ikut perang Badar, ada kasusnya, ya, dan jadi kaidah besar di dalam di dalam kaidah syariah, kasusnya Hatib bin Abi Balta'ah. Tapi di dalam hal ini juga ada heroiknya Hatib bin Abi Balta'ah. Pada saat itu dia taba yang ngincer, dia ngikutin siapa? Dia ngikutin Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas ini abangnya Sa'ad bin Abi Waqqas, berarti masih khal, masih pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari barisan ibu, karena Sa'ad ini kan khalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam secara nasab, berarti dia masih keluarga ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia mengincar Utbah bin Abi Waqqas, okay? Alladzi kasar ar-rubaiyah syarifah. Kenapa? Karena Utbah bin Abi Waqqas ini yang berhasil menghajar wajah Nabi sehingga mematahkan gigi-gigi geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syarifah. Ya, gigi-gigi geraham Nabi yang mulia. Ya. Akhirnya
Hatib bin Abi Balta'ah terus mengincar si Utbah bin Abi Waqqas ini, ya. Fadarabahu bisayf hatta tarah ra'sah. Tuh. Akhirnya Hatib berhasil menghantam Utbah dengan pedangnya dan bahkan bikin kepalanya terbang. Bam. Ya, ini dengan satu sabetan memisahkan kepala dengan tubuhnya Utbah langsung. Tsumma akhadha farsahu wa sayfah. Akhirnya kemudian Hatib berhasil mengambil pedangnya dan kudanya Utbah ibnu Abi Waqqas ini. Ya. Wa kan Sa'ad ibnu Abi Waqqas, padahal sebelumnya Sa'ad ibnu Abi Waqqas siapanya? Adiknya berarti kan? Ya kan? Adiknya Utbah ini. Syadid al-hirs ala qatli akhi. Dia udah berusaha sebisa mungkin dia ngincar, dia mau bunuh kakaknya sendiri. Karena apa? Telah menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ambisi mau bunuh kakaknya sendiri langsung. Ya. Utbah hadza illa annahu lam yadhfar bih. Tapi emang qadarullah dia tidak beruntung mendapatkan kakaknya, bal dhafira bihi Hatib. Yang beruntung untuk mensikat kakaknya ini justru Hatib ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Wa kan Sahal ibn Hunayf ahad ar-rumah al-abtal baya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-maut thumma qam bidawr fa'al fi dhud al-musyrikin, ya. Terdapat juga Sahal ibn Hunayf, ya, dia salah seorang juga di antara orang-orang yang terkenal dengan skill memanah yang luar biasa. Ia telah bersumpah setia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbaiat, bersumpah setia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam alal maut, ya, bahkan bersumpah setia sampai mati, ya. Tsumma qam bidawr fa'al fi dhawd al-musyrikin. Dia pun melakukan peranan yang luar biasa untuk menghalau kaum musyrikin. Wa kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashir ar-rimayah bi nafsi. Bahkan pada saat itu Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam yubashir ar-rimayah. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam melakukan manah. Yani Nabi sendiri mengambil busur dan kemudian ikut memanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Qatadah ibn Nu'man, diceritakan dari Qatadah ibn Nu'man, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rama an qusih hatta daqat siyatuha. Bahwasanya Qatadah ini cerita radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud itu ikut melemparkan anak-anak panah. Oke? Begitu Nabi kuat melemparkan anak panah, hatta dakat siyatuha, sehingga sampai bahkan terputus talinya. Tali panahnya putus. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa akhadhaha Qatadah ibn Nu'man. Nah, tali panah itu diambil sama Qatadah ibn Nu'man, disimpan sama Qatadah bin Nu'man. Fakanat indah, akhirnya masih bertahan padanya tuh tali panah yang dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa usibat yauma idzin ainu hatta waqa'at ala wajnati. Dan kemudian suatu hari Qatadah ini terkena panah juga. Di dalam sebuah peperangan dia terkena panah yang menembus matanya sampai nembus ke pipinya. Oke, berarti udah rusak total nih mata kan? Maksudnya bukan luka, udah hancur, berarti matanya rusak. Karena apa? Panah udah menembus sampai ke wajnah. Wajnah ini, tulang pipi. Oke? Dia terkena demikian. Oke? Wajaraha 20 jiraha, dan dia pada saat itu terluka sampai usibat yauma idzin ainuhu hatta waqa'at ala wajnatihi. Faraddaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya langsung mengembalikan penglihatannya. Qatadah ini langsung jadi sembuh, sehat, bahkan fakanat ahsan ainaihi wa ahaddahuma. Bahkan matanya tersebut menjadi mata yang terbaik di antara kedua matanya dan paling tajam. Padahal udah hancur luar biasa, udah hancur total, terkena panah, tapi disembuhkan oleh Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qatal Abdurrahman ibn Auf hatta usiba fuhu yauma idzin fahutim. Pada saat itu juga Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu ikut berperang. Dan kemudian mulutnya terpukul mulutnya fahutim, sampai patah gigi depannya ini sampai patah, ya. Wajaraha 20 jiraha au aktsar, dia terluka pada saat itu sekitar 20 luka lebih.
Asabahu ba'duha fi rijlihi fa'araj. Bahkan sebagian lukanya itu mengenai kakinya, yang dari situ akhirnya dia jadi pincang. Ya, araj. Jadi pincang. Nah, kemudian juga ada Malik bin Sinan. Malik bin Sinan ini bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri. Hah? Abu Sa'id Al-Khudri ini namanya Sa'ad. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Oke? Ada bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri namanya Malik bin Sinan, walid Abi Sa'id Al-Khudri, imtasaddam an wajnatihi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu dia melihat darah masih mengucur dari wajnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat kenapa berdarah kemarin? Hah? Dihantam sama Abdullah ibnu Qama'ah sehingga tertancap besi di dalamnya dan nggak bisa dicabut sehingga ditarik sama Abu Ubaidah ibnul Jarrah sampai patah gigi depannya di kanan dan kirinya. Dia melihat darah masih mengalir dari wajnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke? Dan kemudian datanglah ayahnya Abu Sa'id ini, yaitu Malik bin Sinan, menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menghisap lukanya itu, maksudnya biar berhenti darahnya. Mesti dihisap dulu. Oke? Dikeluarkan kotoran dan emang pada saat itu demikian dalam peperangan, kalau luka dihisap. Oke? Dikeluarkan kotorannya dan kemudian dengan itu juga sedikit menahan pendarahan. Dihisap sama bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri ini sama Malik bin Sinan. Oke? Hatta anqah, sampai bersih banget. Ya ini sampai enggak mengucur lagi darah di situ. Nabi pun berkata kepada Malik bin Sinan nih, kepada bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri, "Mujjah, lepehin." Ini tuh darah di sana dilepehin deh. Paham enggak dilepehin? Ini buang deh, buang. Fakal dia berkata, "Wallahi la mujud." Demi Allah enggak mau. Ditelan sama dia. Terus kemudian tsumma adbar, kemudian ditinggalkan Nabi oleh dia sallallahu alaihi wasallam, yuqatil, dia maju langsung menghantam musuh sebisa mungkin. Faqala Nabi, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man arad ayanzur ila rajulin min ahli al-jannah fayanzur ila hadha." Barang siapa yang mau melihat seseorang yang fix ahli syurga, lihat tuh orang. Yani bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri. Faqutila syahidan. Pada saat itu juga langsung dia terbunuh dan syahid di tempat. Ya. Wa qatalat Ummu Ammarah radhiyallahu anha. Nah, ini wanita di antara wanita-wanita salafiyat, ya. Wanita-wanita sahabiyat. Ummu Ammarah pada saat itu pun ikut berperang. Fa'taradat li ibni Qami'ah. Dia mengejar, justru dia mengejar Ibnu Qami'ah ini yang melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghantam wajnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fadarabaha bin Ibnu Qami'ah ala atiqiha darbah tarakat jarhan ajwaf. Tapi Ibnu Qami'ah berhasil menghajar Ummu Ammarah ini dengan sebuah hantaman yang keras di pundaknya. Akhirnya meninggalkan luka yang menganga. Luka robek menganga lebar. Ya. Wa darabat hiya Ibnu Qami'ah iddah darbat bisayfiha, dan dia pun berhasil menghantam Ibnu Qami'ah dengan berkali-kali hantaman dengan pedangnya. Lakin kanat alaihi dar'an fanaja, tapi pada saat itu Ibnu Qami'ah memiliki dua sisi yang kuat, yakni punya dua tameng, sehingga dia berhasil menyelamatkan dirinya. Wa baqiyat Ummu Ammarah tuqatil hatta asabaha 12 jurhan, dan Ummu Ammarah sendiri terus dia berperang dan bertarung dengan kaum musyrikin sehingga dia mendapatkan total sekitar 12 luka dari peperangan tersebut. Wa qatal Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ini, ya, di antara para muhajirin. Mus'ab bin Umair qatal bi darawah balighah yudafi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertarung luar biasa. Mus'ab bin Umair ini padahal dulunya di Mekahnya kaya, luar biasa, anak orang kaya, terkenal dengan baju-baju yang mewah luar biasa. Tapi ketika hijrah ke Madinah, jadi orang yang terkenal dengan gembel banget luar biasa, karena hilang semua kenikmatan yang ada pada dia demi menjaga agamanya. Sehingga Nabi sering menyebut kasihan si Mus'ab bin Umair, karena mereka semua tahu bagaimana dia
looks-nya dan fasilitas kehidupan yang dia punya ketika di Mekah. Tapi karena dia berhijrah, terjadilah yang terjadi. Ya. Dia pun bertarung dengan heroik luar biasa, yudafi anin Nabi, menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam hujum Ibnu Qami'ah wa ashabi, dari serangan dan tekanan Ibnu Qami'ah dan kawan-kawannya. Wa kana liwa biyadih, pada saat itu ialah yang memegang panji kaum muslimin, Mus'ab bin Umair nih. Fadarabuhu ala yadihil yumna, akhirnya kaum musyrikin berhasil menghantam tangan kanannya Mus'ab hatta qutiat, sehingga terputuslah tangan kanannya. Fa akhadha liwa biyadihil yusra, dia pun masih mempertahankan panji tersebut dengan tangan kirinya. Wasamada fi wujuhil kufar hatta qutiat yaduhul yusra, dan masih dia menghadapi orang-orang kafir tersebut, kemudian terputus jugalah tangannya yang kiri, dihantam, ya. Tsumma baraka alaihi bisadri wa unuki hatta qutil, kemudian dia pun akhirnya jatuh berlutut, dan kemudian dia masih menahan panji tersebut dengan dadanya dan dengan lehernya, masih ditahan panji kaum muslimin, sehingga terus dia terserang sampai akhirnya terbunuh. Wa kana alladzi qatalahu huwa Ibnu Qami'ah, nah yang berhasil membunuh Mus'ab bin Umair ini adalah Ibnu Qami'ah tersebut. Wa huwa yadhunnuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Ibnu Qami'ah mengira bahwasanya itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena emang ada kemiripan antara Mus'ab bin Umair dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fansarafa Ibnu Qami'ah ilal musyrikin. Nah dari situ Ibnu Qami'ah pun langsung kembali kepada para kaum musyrikin, wasah, dan berteriak, inna Muhammadan qad qutil, sesungguhnya Muhammad telah terbunuh, sesungguhnya Muhammad telah terbunuh. Nah awal fitnahnya berarti dari situ tuh. Oke? Ibnu Qami'ah yang berhasil menghantam Mus'ab bin Umair, dan dia kira itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang ada kemiripannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isya'ah maqtalan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atharuhu 'ala al-ma'arakah. Nah, tersebarnya kabar dusta terbunuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana efeknya dalam perjalanan perang ini, ya. Lam yamdi 'ala hadha siyah daqa'iq hatta sya'a khabar maqtalin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil musyrikin wal muslimin. Jadi enggak beberapa lama setelah diteriakan kabar itu oleh Ibnu Qami'ah, langsung seolah-olah begitu cepat kabar tersebut tersebar di antara para kaum musyrikin dan para kaum muslimin bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh. Wa hadha huwa adh-dharf ad-daqiq alladhi kharat fihi azaim katsir min as-sahabah al-mutawwiqin alladhin lam yakunu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kabar inilah yang akhirnya membuat patah semangat dan mental para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak sedang bersama Rasul, masih jauh berjarak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar kabar terbunuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Inharat ma'nawiyatuhum, semua motivasi mereka rubuh. Ya. Hatta waqa' dakhil sufufihim irtibak syadid, sehingga akhirnya terjadi juga goyang, yakni tergoncang juga di dalam barisan kaum muslimin. Wa ammathal fawda wal idtirab, sehingga terjadilah juga kekacauan akhirnya di barisan kaum muslimin. Illa anna hadhihi as-sayhah khaffafat ba'd at-takhfif min mudha'afat hajamat al-musyrikin. Tapi ada untungnya juga nih. Berita hoax itu, berita dusta itu, berita salah itu, bahwasanya Muhammad telah terbunuh, somehow ini membuat efeknya diantaranya sedikit melemah dan sedikit lebih ringan tekanan kaum musyrikin. Tuh, karena mereka kira udah menang, udah. Akhirnya jadi rada ngerem mereka. Iya gak? Tadinya kan semangat karena belum dapat targetnya. Ketika dikata udah dapat, jadi mereka rada slowing down, ya, rada pelan. Jadi rada pelan, oke? Lidhannihim annahum najahu fi ghayat maramihim. Dikarenakan mereka duga bahwa mereka telah berhasil untuk mencapai tujuan inti mereka. Fashtaghala al-katsiru minhum bitamthili qatla al-muslimin. Akhirnya sempat-sempatlah para kaum musyrikin ini tamthil qatla al-muslimin. Tamthil, mereka sayat-sayat.
Ini kebiasaan musuh-musuh Islam, kaum musyrikin. Suka sayat-sayat jenazah yang udah mati. Ditamthil. Gitu. Nah, ini sebagian dari mereka setelah mendengar bahwa Rasul telah terbunuh, ini yang udah mati dihantem-hantemin. Sampai begitu kaum musyrikin pada saat itu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yuwasil ma'arakah wa yunqidhal mauqif. Pada saat itu Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam meneruskan peperangan, ya. Dan kemudian memperbaiki dan menyelamatkan kondisi yang ada pada saat itu. Lamma qutila Mus'ab, a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liwa'a Ali ibn Abi Thalib. Setelah Mus'ab terbunuh, akhirnya Rasul memberikan panji tersebut untuk dipegang oleh siapa ya? Oleh sepupunya langsung, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Faqatala qitalan syadidan wa qamat baqiyatus sahabah al-mawjudin hunak bi butulatihim an-nadirah yuqatilun wa yudafi'un. Pada saat itu Ali bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam terus bertarung dengan pertarungan yang luar biasa, okay? Terus berperang, melanjutkan pertempuran yang luar biasa, okay? Bersama beberapa sahabat yang ada pada saat itu, ya. Sungguh tampak dari mereka butulatuhum an-nadirah, yakni sikap heroik yang luar biasa dari mereka, ya. Yuqatilun wa yudafi'un, di mana mereka terus memerangi dan terus bertahan. Wa hina idzin istata'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yashqa tariq ila jaishihil mutawwaq. Nah, pada saat itu justru Rasul berhasil sallallahu alaihi wasallam untuk membelah jalan, membelah barisan kaum musyrikin sehingga dapat bersatu bersama para sahabatnya yang terjauhkan darinya namun berada dalam kondisi terkepung, ya. Terkepung. Dia berhasil membuka jalan. Fa'aqbala ilaihim fa'arafahu Ka'ab bin Malik. Nah, Ka'ab bin Malik ketika melihat pasukan kaum muslimin mendekati dan mengenal adanya Rasul di situ sallallahu alaihi wasallam. Kan awal man arafa. Dialah orang pertama yang mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fanada bi'ala sauti. Di situ Ka'ab bin Malik teriak dengan suara sekencang-kencangnya, "Ya ma'syaral muslimin absyiru." Wahai sekalian kaum muslimin, absyiru. Yani terimalah kabar gembira ini. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Fa asyar ilaihi anismut. Tapi pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beri kode kepada Ka'ab bin Malik, diam. Tahu? Karena kalau dengar lagi kaum musyrikin berarti diincar lagi nanti kan? Itu kan targetnya kaum musyrikin gitu kan? Rasul asyar ilaihi, diam. Ya kan? Wadzalika li'alla ya'rif mawdi'ahul musyrikun. Ya, tujuannya supaya para kaum musyrikin enggak mengetahui spotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam illa anna hadha saut balagh ila adhanil muslimin. Tapi suaranya Ka'ab bin Malik tersebut berhasil menghampiri telinga para kaum muslimin. Faladha ilaihil muslimuna hatta tajma' haulahu hawali 30 rajulan minas sahabah. Akhirnya para kaum muslimin pun segera bergerak menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga berkumpullah sekitar 30 orang sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang kisah Anas bin Nadhr itu radhiyallahu anhu, pamannya Anas bin Malik. Dia berkata, "Sumit bismi, aku ini dinamai dengan nama pamanku itu." Kenapa? Anas bin Nadhr ini waktu itu enggak dapat perang Badar. Kelewatan perang Badar. Dan kemudian dia bersumpah pada saat itu, nanti kalau Allah jadikan perang, Allah akan lihat bagaimana aku, terus dia menahannya. Takutnya berlebihan, dia menahan. Dan qadarullah terjadi perang Uhud. Anas bin Nadhr bertarung luar biasa itu. Bersama sahabatnya pada saat itu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini diantara Su'ud yakni tokoh-tokoh Sa'ad dari golongan Ansar, Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Durarah dan lain-lain. Anas bin Nadhr melihat para sahabat pun sebagai sahabat-sahabat, bahkan para sahabat besar udah duduk dan melepas pedangnya. Kenapa? Mendengar matinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bertanya, "Madza ra'aitukum taf'alun?" Apa yang sedang kalian lakukan? Qutila Rasulullah, Rasul sudah terbunuh sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas radhiyallahu anhu langsung membangkitkan lagi semangat mereka dengan motivasinya nih. Dia motivator berarti ulungnya. Famadza taf'aluna bil hayati ba'da?
Kalau begitu mau apa yang mau kalian lakukan dengan hidup kalian sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qumu wa mutu ala ma mata alaihi Rasulullah. Bangkitlah kalian dan matilah kalian membela sesuatu yang Rasul mati membelanya. Kenapa jadi diam loh? Begitu bahasa kita. Akhirnya kebakar lagi sahabat dan mereka mengambil pedang lagi. Dan pada saat itu mereka sedang mundur karena tekanan kaum musyrikin, semua mundur. Lagi Sa'ad bin Mu'adz, dia ngomong nih Anas nih, ya Sa'ad, ini ada bau surga di bawah Uhud. Mereka lagi pada mundur naik ke Uhud. Di bawah Uhud ada, aku mencium rihal jannah, aku mencium aroma surga di bawah Uhud. Akhirnya dia pun lari, maju dan ditinggal saat ini. Ya Anas ilain, wahai Anas mau kemana? Wallah aku mencium bau surga di bawah gunung Uhud. Dia terus bertarung dan kemudian akhirnya merangsek ke barisan kaum musyrikin yang menekan maju, okay, dan akhirnya mati di tempat dengan 80, dengan 80 luka antara ta'nah dan dorbah, antara tusukan dan hantaman, okay, sehingga tidak dikenali jasadnya. Kan 80 luka, nggak kenal siapa nih jasad siapa, tidaklah dikenal jasadnya kecuali oleh saudarinya ya, yang mengetahui adanya tanda lahir di jempolnya. Itu Anas ibnu Nadr radhiyallahu anhu. The fragrance of Jannah. Ya, dia yang mencium aroma syurgawi di perang Uhud. Tayyib, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.